Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai fluida dinamis. Nah, sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan nama-nama dari peserta kami atau kelompok kami. Pertama, saya Saroni Dwiskianan. Itu ada Adil Tri Maulana, ada Alvin Isya Saputra, Maxwell, Muhammad Rafi Firmansyah, Randy Abdillah, Muhammad Akmal Fauzan Putra. Nah, saya akan menjelaskan mengenai fluida dinamis. Apa sih fluida dinamis itu? Fluida dinamis merupakan cabang dari mekanika fluida yang memiliki peran penting dalam memahami fenomena aliran fluida di alam dan aplikasi teknologi. Kajian ini relevan karena fluida baik cair maupun gas banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai industri. Pemahaman tentang fluida dinamis memungkinkan desain sistem yang efisien dan optimal, seperti jaringan perpipaan, pesawat terbang, hingga turbin pembangkit listrik. Dan sering kita jumpai itu adalah jaringan perpipaan ya, yaitu ketika kita menyiram tanaman menggunakan selang. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Alvin Isya Saputra. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam fluida dinamis. Seperti yang kita tahu, fluida dinamis dibagi menjadi dua, yaitu ada hukum kontinuitas, yaitu hukum atau prinsip dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa massa fluida yang mengalir melalui sesuatu sistem tertutup harus konstan. Prinsip ini didasarkan pada hukum kekekalan massa, di mana tidak ada massa yang hilang atau diciptakan selama aliran fluida. Contoh penerapannya yaitu 1. Aliran air di selang ketika ujung selang dipersempit. Air keluar dengan kecepatan lebih tinggi karena luas penampangnya mengecil. Yang kedua yaitu pesawat terbang. Prinsip ini membantu memahami perubahan kecepatan udara di atas dan di bawah sayap pesawat yang berhubungan dengan prinsip Bernoulli. Untuk prinsip yang kedua yaitu persamaan Bernoulli. Prinsip ini dalam dinamika fluida yang menyatakan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian fluida dalam aliran ideal. Persamaan ini didasarkan pada hukum kekekalan energi, di mana total energi mekanika fluida dalam aliran konstan. Untuk contoh pengaplikasian persamaan Bernoulli yaitu pada sayap pesawat. Udara di atas sayap bergerak lebih cepat dibandingkan di bawahnya, sehingga tekanan di bawah lebih besar menghasilkan gaya angkat. Yang kedua yaitu pipa Venturi. Digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida berdasarkan perubahan tekanan di pipa. Yang ketiga yaitu aliran air di bendungan. Persamaan ini digunakan untuk menghitung energi, potensial, dan kinetik air yang bergerak dari ketinggian tertentu. Saya Muhammad Akmal Fauzan Putra, hukum kontinuitas. Kalau kita kembali lagi ke peristiwa menyiram bunga tadi, air yang mengalir dari selang yang ujungnya ditekan akan lebih cepat. Mengapa bisa demikian? Hal itu disebabkan oleh fenomena hukum kontinuitas pada fluida yang mengalir. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang aliran selang adalah sama atau konstan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut: Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan konstan. Debit atau Q merupakan jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, atau secara matematis ditulis Q sama dengan V per T. Asas kontinuitas. Asas kontinuitas adalah asas yang mengatur laju aliran fluida di dalam pipa. Menurut asas ini, fluida yang lunak dan tidak termampatkan memiliki debit yang selalu tetap di setiap titik di sepanjang pipa.
Itu artinya laju aliran fluida akan berbanding terbalik dengan luas pemampang pipanya. Semakin besar luas penampang pipa yang dilewati fluida, semakin kecil kelajuan fluidanya. Sebaliknya, semakin kecil luas penampang pipa, semakin besar kelajuan air. Secara matematis, asas kontinuitas dirumuskan sebagai rumus asas kontinuitas V1A1 sama dengan V1A2. Keterangan rumus V1 sama dengan kelajuan fluida di penampang 1 meter per sekon. V2 kelajuan fluida di penampang 2 meter per sekon. A1 luas penampang 1 meter kubik. A2 luas penampang 2 meter kubik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maxwell dari kelas Teknik Mesin kelas R. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fluida dinamis, terutama di bagian hukum Bernoulli. Menurut Bernoulli, jumlah tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume akan memiliki nilai yang sama sepanjang selang tersebut. Menurut pengertian pada para artikel atau jurnal yang lain, pengertian dari hukum Bernoulli adalah fluida dalam komposisi ideal yang memenuhi ciri-ciri atau karakteristik mengalir melalui cairan lunak dan garis arus, tak kental hingga tak komprisabel. Sementara itu, belum ada penjelasan lebih mengenai hukum Bernoulli menurut para ahli. Namun, hal ini tak masalah karena yang perlu dipahami dalam ini bukanlah pengertian para ahli, melainkan beberapa hal penting terkait hukum Bernoulli, mulai dari tekanan fluida yang muncul dari apa saja, bagaimana bunyi hukum kontinuitas, dan pengertian mengenai bunyi hukum Stokes, garis ideal hingga prinsip gaya angkut pesawat terbang, dan fluida dari tekanan paling kecil terjadi berada pada angka berapa. Berikut asumsi yang dipakai dalam hukum Bernoulli. Yang pertama, asumsi fluida dalam hal ini bersifat incompressible. Yang kedua, fluida tidak memiliki viscid atau voksitas. Yang ketiga, aliran fluida tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Rumus dari hukum Bernoulli itu terdapat dua. Yang pertama, aliran tak termampatkan dan aliran termampatkan. Yang bisa kita lihat dari PPT tersebut bahwa secara matematis hukum Bernoulli itu dapat dituliskan sebagai berikut. Dari rumus yang kita lihat bahwa P ditambah PGH ditambah setengah PV akar 2 sama dengan konstan. Dengan V itu adalah kecepatan fluida, G sama dengan percepatan garis gravitasi, H itu relatif terhadap suhu acuan, P sama dengan tekanan fluida, dan Pi adalah massa jenis fluida. Persamaan di atas tidak berlaku untuk aliran tak termampat. Persamaan di atas berlaku untuk aliran tak termampatkan dengan asumsi sebagai aliran bersifat lunak atau steady state dan tidak dapat gesekan atau inviscid. Dan dalam bentuk lain, persamaan Bernoulli dapat dituliskan sebagai berikut yang dapat kita lihat di PPT ini. P1 atau yang kita lihat dapat dari PPT. Dan prinsip hukum Bernoulli ini banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari, seperti pada tangki yang bocor, semprotan parfum, bahkan pada pesawat. Kamu bisa lihat lebih lanjut dan banyak sekali dari artikel. Yang kedua yaitu kita lanjut balik lagi ke rumus aliran termampatkan. Aliran termampatkan memiliki karakteristik dengan adanya suatu perubahan pada besaran kerapatan massa atau juga disebut dengan densitas dari fluida dalam sepanjang aliran. Contohnya material yang termasuk aliran fluida termampatkan adalah seperti udara, gas alam, dan sejenisnya.
Aliran termampatkan adalah aliran fluida, dicirikan dengan berubahnya massa jenis fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh fluida termampatkan adalah udara, gas alam, dan lain-lain. Persamaan Bernoulli untuk aliran termampatkan adalah sebagai berikut. Mungkin tidak terdapat dalam PPT, mungkin saya bisa terangkan saja. V/2 ditambah energi potensial ditambah entalpi fluida per satuan massa sama dengan konstan. Dengan catatan, entalpi fluida per satuan massa ditambah P dan P dengan E adalah energi termodinamika persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariel Maulana akan menjelaskan apa itu aplikasi fluida dinamis. Aplikasi fluida dinamis dibagi menjadi dua. Pertama, teknologi hidroponik. Pemahaman tentang aliran fluida digunakan untuk mengoptimalkan distribusi nutrisi dalam sistem hidroponik, memastikan tanaman menerima nutrisi secara efisien. Desain sistem perpipaan. Prinsip fluida dinamis diterapkan dalam merancang sistem perpipaan untuk memastikan aliran fluida yang efisien dan mencegah masalah seperti kavitasi atau turbulensi berlebihan. Yang kedua, aerodinamika. Studi fluida dinamis penting dalam desain kendaraan dan pesawat terbang untuk mengurangi hambatan udara dan meningkatkan efisien bahan bakar. Terima kasih. Ciri-ciri fluida dinamis: tidak kompresibel. Jika diberi tekanan maka volumenya tidak berubah. 2. Tidak mengalami gesekan (buka kurung). Saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan (tutup kurung). Alirannya stasioner. Tiap paket fluida mempunyai arahan aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi. Aliran fluida mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Penerapan fluida dinamis sehari-hari. Ada banyak bentuk pengaplikasian fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari peralatan berat hingga perabotan yang biasa terdapat di rumah. 1. Sayap pesawat terbang. Contoh fluida dinamis misalnya terdapat pada sayap pesawat terbang. Sayap pesawat dapat terbang karena adanya gaya angkat ke atas, namun karena adanya aliran fluida di sayap pesawat terbang yang memenuhi hukum Bernoulli, gaya angkat pesawat menjadi terpengaruh. 2. Pitot digunakan untuk mengukur kecepatan fluida atau gas. Caranya dengan melihat ketinggian cairan dalam pipa pitot. 3. Pipa Venturi Vertissement. Pipa Venturi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan fluida atau cairan dengan cara melihat ketinggian pada bagian pengukir. 4. Bak air yang bocor memiliki fluida dinamis, yaitu fluida yang keluar dari lubang kebocoran. Terima kasih. Dan demikian presentasi yang telah kami sampaikan mengenai fluida dinamis, dan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.